Perpisahan selalu syarat kesan, terutama pesan. Dalam perpisahan selalu muncul perasaan yang bisa merasa kita terkejut. Ada rasa sentimental, tapi sering menjadi keterharuan. Dan sekaligus dengan itu, orang pun semakin merasukkan dalam hatinya tentang seseorang yang akan pergi itu. Tapi yang utama adalah pesan. Kutipan Injil yang baru saja kita dengar adalah cuplikan pidato perpisahan Yesus dengan para muridnya. Dan di situ Yesus menyatakan bagaimana sikapnya, perhatiannya yang sangat dalam kepada para murid yang dikasihinya. Yesus tahu bahwa bila dia pergi, para murid bisa jadi merasa gelisah, merasa cemas, karena sudah mereka rasakan bagaimana pertentangan, perlawanan, dan sekaligus sikap-sikap para pemimpin pada masa itu. Maka wajar Yesus memberikan peneguhan, keyakinan, supaya rasa cemas itu ditepis dari benak mereka. Maka Yesus pun sekaligus meneguhkan dan menjanjikan penghibur, penolong yang lain yang akan menyertai mereka sampai akhir. Jangan kamu takut ataupun cemas. Saya pergi dari dunia, namun aku tidak meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku akan kembali. Kata-kata ini sudah menyatakan suatu peneguhan dan sekaligus membuat para murid itu yakin. Aku akan memberi kamu penolong yang lain. Aku memberi kepadamu roh kebenaran. Dan itu adalah semangatku, hidupku. Dialah yang selalu menyertai kamu, mendampingimu. Kata-kata yang datang dari Yesus ini betul-betul peneguhan. Tapi sekaligus juga memintakan supaya mereka menuruti perintahnya, yaitu mengasihi, hidup dalam kasih yang bersumber berasal dari Allah. Itu berarti mereka tidak akan melihat Yesus dengan mata kepala lagi, tapi dengan menjanjikan dan memenuhi apa yang dijanjikan itu, Tuhan selalu menyertai mereka. Boleh tidak melihat dengan mata, tapi hati. Jauh di mata, dekat di hati. Kira-kira begitulah peneguhan Yesus itu kepada para murid yang ditinggalkannya itu. Saudara-saudari terkasih, roh kebenaran, roh Tuhan, itulah yang menjiwai gereja dalam peziarahannya sepanjang masa. Dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan bagaimana Filipus itu yang adalah salah seorang dari diakon mewartakan kabar gembira di daerah Samaria. Dan rupanya tersebar. Di Yerusalem mereka merasa dianiaya, dikejar-kejar. Tapi di daerah lain orang membuka hati. Itu pertanda juga roh bekerja, roh menyertai, dan roh meneguhkan dan memberikan semangat kepada para murid itu. Dan dua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, mendengar apa yang terjadi di Samaria atas pewartaan Filipus, mereka datang segera. Dan sekaligus dikatakan di situ bahwa sebelumnya mereka sudah dibaptis, kini mereka diteguhkan, dikuatkan dengan pencurahan roh itu. Daya hidup ilahi yang dijanjikan oleh Yesus itu benar-benar bekerja, menyertai, dan sekaligus memberikan mereka suatu semangat hidup. Tidak merasa gentar, dan mereka selalu kreatif. Di Yerusalem mereka dianiaya, tidak diberi peluang, mereka pergi ke tempat lain. Di sana roh juga bekerja. Dengan itu mau dikatakan, roh selalu menyertai gereja yang bertumbuh. Walau di tengah-tengah kesulitan, roh itu sungguh-sungguh memberikan daya dan membuat kesaksian nyata. Iman bertumbuh bila orang membuka hati. Janganlah cemas hatimu. Bila kamu menuruti perintahku, maka aku pun
akan memberikan penolong yang lain. Penolong itulah daya hidup Allah yang selalu ada bersama kita. Saudara-saudari terkasih, kini gereja adalah kita yang selalu dicurahi dan disertai dalam perjalanan kita oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah sendiri. Tandanya roh itu bekerja, kita dapat dihimpun dalam suatu semangat kebersamaan. Roh itulah yang menghimpun kita kini dan sekaligus saling menyemangati. Tapi untuk semakin berdaya roh itu bekerja, juga dikondisikan oleh batin kita. Dan bagaimana kita mengeratkan satu sama lain, persaudaraan, kekompakan, kesatuan dengan tanda bahasa kasih. Itulah wujud di mana roh kita biarkan bekerja dalam diri kita. Tinggal sesaat lagi aku bersamamu, tapi roh yang menolong kamu, dialah yang menyertai kamu sepanjang selama-lamanya. Kata-kata Yesus ini hendak kita resapkan saat ini. Kita tidak melihat dengan mata, tapi kita melihat dengan hati. Jauh di mata, dekat di hati. Demikian semangat para murid itu sehingga mereka pergi kemana-mana. Dan itu juga yang hendak kita hadirkan dalam gereja. Kehadiran kita selalu dalam kebersamaan, terlebih dalam liturgi suci ini, kita hendak menghangatkan kehadiran Tuhan ada dalam diri kita masing-masing. Kehadiran kita sebagai kebersamaan, kita juga hendak meneguhkan semangat hidup daya ilahi itu semakin bekerja dalam diri saudara-saudari kita. Dengan demikian benar, roh Allah selalu bekerja di dalam diri setiap orang maupun di dalam kebersamaan. Janganlah cemas hatimu. Aku tidak meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Itu gambaran kesedihan kalau itu. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak seperti anak yatim piatu. Pertanda dia ada selalu semangat yang mau dicurahkan kepada kita. Dengan demikian, nasihat Petrus tadi dalam bacaan kedua, hendak kita jaga kekudusan yang ada pada kita, Kristus yang ada dalam diri kita, supaya kita rawat, kita jaga sehingga kita bertumbuh sebagaimana orang yang percaya itu. Benar, daya hidup ilahi sudah dicurahkan kepada kita. Dan bila kita sedikit dari segi aspek katekese, memang benar, Allah Tritunggal telah termeterai dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita merawat itu, menjaga kekudusan itu, sehingga roh Allah semakin bekerja, semakin berkobar, semakin membuat kita sungguh dalam semangat baru. Maka hidup yang dijanjikan Yesus bukan janji lagi, sudah tergenapi. Tinggal bagaimana kita menjaga, merawatnya, dan membiarkan itu menjadi daya hidup kita sehari-hari.